Pakar ekonom senior Faisal Basri kembali menyoroti pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR RI, DPD RI, dan DPR RI pada 16 Agustus 2021 datang kembali dari pakar ekonom senior Faisal Basri. Berbeda dengan yang lain yang banyak menyorot pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden, Faisal Basri justru menyoal hutang negara yang jumlahnya sangat fantastis. Dalam blog pribadi miliknya, Faisal Basri mengulas secara panjang lebar tentang naskah pidato Presiden, yang di dalamnya terdapat utang negara akan mencapai 8,11 kuadriliun pada akhir 2022 mendatang. Ini berarti kenaikan luar biasa dibandingkan pada akhir pemerintahan SBY JK sebesar 2,61 kuadriliun rupiah. Atau kenaikan lebih dari 3 kali lipat. Tulisnya dalam blog pribadi dikutip dari haloyo.pikiranrakyat.com pada 18 Agustus 2021 silam. Dalam perkiraannya, besaran hutang pada akhir 2022 mendatang bisa meleset lebih besar dari apa yang diumumkan jika pertumbuhan ekonomi tak memenuhi target APBN 2021 dan 2022. Kemungkinan itu cukup besar karena selama pemerintahan Jokowi tak pernah sekalipun target pertumbuhan tercapai. Tidak memenuhinya target memang bukan sepenuhnya kegagalan pemerintah. Menurutnya, pandemi COVID-19 memang menjadi biang keladinya. Meski demikian, penanganan pandemi yang lemah oleh pemerintah semakin memperburuk keadaan yang gilirannya berakibat pada mahalnya ongkos yang harus dibayar. Gara-gara kerap mengutik-utik istilah untuk menghindari lockdown sebelumnya menyebar ke seantero negeri, kepemimpinan yang pengorganisasiannya yang buruk, berbagai penyangkalan oleh para petinggi pemerintah, dan menuhankan ekonomi, kita kalah skor 0-2 melawan COVID-19, kesehatan kalah, kalahnya Indonesia di bidang ekonomi saat pandemi seperti sekarang, menurutnya lebih diakibatkan pada lambatnya pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penularan COVID-19. Sementara utang semakin mengelembung karena pengeluaran pemerintah lebih cepat dari penerimaan perpajakan, yang menambah beban utang negara menjadi berat, tutur Faisal Basri, karena 1/5 pengeluaran pemerintahan pusat harus disisihkan untuk membayar bunga utang yang jauh lebih besar membayar bunganya dibandingkan dengan Jepang 237%, Yunani 177%, dan Singapura 133%.